Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 6-10 Oktober ya, 2025. Saham-saham ini merupakan saham-saham yang menarik, yang berpotensi naik di minggu depan yang saya bagikan secara gratis di YouTube Antek Saham. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sini. Dan juga kalian jangan lupa menonton uploadan terbaru yang sudah saya upload di YouTube ya. Analisa di sini ada Breeze dan yang lainnya, analisa dari saham cuan dan yang lainnya. Oke, yang ingin dipandu lebih lanjut kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Nantinya jika kalian bergabung kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya seperti menu sore, menu swing, base JP ya, sama dengan menu sore. Kemudian ada juga fast trade. Terus kalian akan mendapatkan grup diskusi, tempat kita diskusi antara saya dengan member dan juga yang lainnya. Kemudian ikut market update melalui Google Meet menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Sebenarnya masih ada ya benefit yang lainnya seperti mendapatkan watchlist saham gorengan, watchlist atau saham-saham yang menarik secara newsnya. Kemudian ada saham potensi dan yang lainnya. Jika tertarik, kalian hubungi saya di Telegram @yosua_al atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian bergabung atau berminat bergabung menjadi pelanggan di YouTube ya, berlangganan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, lengkap dengan trading plan seperti video ini ya. Video yang ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, kalian bisa klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, letaknya ada di sebelah tombol subscribe, dan setelah itu selesaikan pembayarannya di sana. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu, mengupdate stok pick kita di minggu yang lalu yang saya bagikan di YouTube ya. Yang pertama ada Akra. Nah sayangnya di sini Akra kita hit stop loss ya. Hit stop loss trading plan-nya yang ini, yang kedua yang sini. Ini trading plan sebelumnya dan belum hit area stop loss ya. Jadi untuk trading plan di YouTube secara gratis, yang ini fokus yang ini. Area pembeliannya di sini ya, 1195 sampai 1235 dan sudah hit stop loss di angka 1140 dan loss sebesar 6,56%. Jadi yang sudah entry, mohon maaf, plan kita tidak sesuai ya di sini dan dia breakdown demand dan ada potensi akan melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Akra, maaf ya, kita terkena stop loss di sini karena di sini ada guyuran yang besar yang terjadi di tanggal 1 Oktober atau di hari Rabu. Jadi untuk Akra kita terkena stop loss. Lalu yang kedua ada Bevin. Untuk Bevin bukan ini ya. Bevin yang ini. BV Finance. Untuk Bevin masih sangat bagus ya, masih di area demand, satu di area demand, dan juga di sini ada potensi memang ada gerakan naik ya di minggu depan. Jadi untuk Bevin masih bisa kalian gunakan di minggu depan. Di sini ada candle ya, candle doji ya. Jadi harusnya akan ada pergerakan naik di minggu depan karena ada candle doji di area demand-nya. Jadi untuk Bevin yang sudah entry sebelumnya masih bisa di hold sesuai dengan plan. Stop loss tetap ada ya di 715. Jika hit stop loss kalian harus cut loss, tetapi jika tidak kalian boleh hold sampai ke area target kita 830 sampai 855. Secara teknikal masih sangat bagus. Di sini ada candle doji seperti yang tadi yang menandakan rejection di area demand. Jadi harusnya arahnya akan bergerak naik ke area target kita seperti yang tadi. Oke, jadi untuk Bevin masih bagus, masih di area pembelian. Lalu yang ketiga ada MNCN. Untuk MNCN sudah hit target ya, walaupun memang belum masuk ke area pembelian kita. Oh, di sini masuk ya. Saya cek ya di sini. Low di hari Senin di angka 296, sedangkan area pembelian kita di 294 yang memang sudah masuk ya ke area pembelian kita, dan di hari Senin langsung hit target di 314. Jadi happy cuan yang sudah entry di MNCN, kalian potensi profit sebesar 5-6% ya jika entry di 294 sampai 296. Oke. Jadi untuk yang sudah entry sebelumnya di MNCN boleh di absen dulu, dan sekarang kembali lagi ya di area demand-nya. Sebenarnya masih bisa di entry tapi cukup high risk ya. Jadi untuk MNCN kita taking profit. Yang masih floating loss sebenarnya masih bisa di hold ya. Tapi
Jika semisal nanti hit stop loss, kalian harus cut loss, tapi jika tidak, kalian boleh hold sesuai dengan plan. Tapi secara plan kita di sini sudah down karena sudah hit area target, dan juga sebelum hit target, dia masuk ke area pembelian kita. Oke, jadi untuk MNCN, happy cuan yang sudah entry, yang belum, kalian boleh entry di saham-saham berikutnya. Oke, jadi ada 3 saham yang saya bagikan di minggu yang lalu, satu cut loss sebesar 6%, Bevin masih di area pembelian, dan MNCN masih profit di angka 5-6%. Jadi masih bisa dikatakan balik modal jika kalian entry di 3 saham ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 6-10 Oktober 2025, yang saya bagikan secara gratis di YouTube Andeks Saham. Oke, yang pertama kita mulai dari IHSG dulu ya. Tetap kita update IHSG untuk melihat arah pergerakan dari rata-rata saham di bursa. Nah, di sini dia sedang sideways ya, di area support dan resisten 8133. Dan memang jika kita lihat ya di sini ada potensi dia akan membuat symmetrical triangle ya, kalau nggak salah namanya, boleh nanti di search. Di sini dia akan membuat pola sideways dan memang sudah terbentuk ya, di segitiga yang semakin menyempit seperti ini. Dan biasanya jika ada pola seperti ini akan melanjutkan kenaikan jika sebelumnya bergerak naik. Nah, karena di sini sebelumnya IHSG rally ya, ini rally, lalu dikonsolidasi, jadi ada potensi jika dia break trend line-nya, dia akan lanjut rally seperti ini. Tapi tetap kita pantau, apakah dia bisa break resistannya atau tidak. Jika break, maka akan valid pergerakan naiknya ke sini ya, 8261 sampai 8303, tetapi jika tidak valid break resisten trend line-nya, ya dia akan turun lagi ke support 8017. Intinya, untuk IHSG masih akan konsolidasi dulu di area sini, konsolidasi, dan ingat, khusus Big Banks masih ada outflow besar ya. Kita lihat di sini, di IHSG kita pada saat ada konsolidasi, ada buangan dari asing di angka 1 triliun ya, rata-rata 1 triliun, dan di hari Jumat tanggal 3, baru di sini sudah mulai mengecil ya. Di sini sudah mulai mengecil di angka 128 miliar buangan dari asingnya, tapi dari hari Selasa sampai hari Kamis, ada buangan di angka 1 triliun. Jadi, dan buangan ini juga di Big Banks ya, seperti BBCA, BRI, BBNI, dan BMRI. Tapi untuk saham-saham konglo masih uptrend atau masih bergerak naik. Oke, jadi kalian fokus ke saham-saham yang sedang inflow saja untuk tradingan. Oke, seperti itu untuk IHSG. Ada potensi dia akan sideways dulu, bolak-balik ya, seperti ini. Seperti ini mana nih? Seperti ini ya, dia bolak-balik. Jika break resisten, dia akan lanjut bergerak naik. Tapi jika break dan support trend-nya, dia akan bergerak turun ke sini ya. Jadi tetap pantau area konsolidasinya. Jika break dan support trend-nya, dia akan bergerak turun. Tapi jika break resisten trend-nya, IHSG akan lanjut bergerak naik. Secara volume memang tidak ada inflow. Tapi secara pergerakan market yang sekarang ya, yang kebanyakan didorong oleh pergerakan dari konglo, ya kemungkinan IHSG bisa lanjut rally. Oke. Jadi kita manfaatkan saja rally dari konglo sekarang, supaya kita bisa semakin cuan di bursa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada BNGA. Nah, BNGA saya pilih dari perbankan, karena sekarang posisi lagi di area demand ya. Demand 1660 sampai 1695. Dan juga secara historis, BNGA setelah mencapai demand ini ada pergerakan naik. Jadi harusnya dia akan cenderung bergerak naik, walaupun memang secara flow asing dari Big Banks masih keluar ya. Coba kita cek dari BNGA apakah tetap outflow. Oke, di sini ada inflow ya. Inflow besar di hari Jumat. Oke, terlihat ya. Asingnya masuk YU 4,7 miliar. Ada potensi BNGA akan lanjut bergerak naik karena asingnya mulai masuk ke BNGA. Secara teknikal juga bagus. Ada rejection di area demand, dan secara historis dia reject beberapa kali di area demand. Jadi harusnya BNGA akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Oke, jadi secara broksum bagus, secara teknikal juga bagus, dan dengan ini BNGA akan cenderung bergerak naik. Untuk BNGA juga sudah sempat saya share ya di khusus pelanggan waktu di sini ya, pada saat di sini di tanggal 2 sampai 4 September, tapi belum jalan. Nah, sekarang saya berikan kembali ke kalian karena masuk lagi ke area pembeliannya. Jadi sebenarnya saham BNGA ini rekomendasi di khusus pelanggan yang sudah berlangganan di YouTube Andeks Saham. Jadi semoga saja sesuai ya, supaya kita bisa cuan. Yang di member atau pelanggan di YouTube juga cuan, kalian yang secara gratis juga bisa cuan di saham ini.
Oke, di sini sudah saya buatkan ya area pembeliannya. Area pembelian di 1660 sampai 1710. Kalian boleh cicil di area ini. TP1 di 1780 jika hit, potensi profit kita di angka 5,64%. TP2 di 1825 jika hit, potensi profit di angka 8,31%. Sedangkan stop loss kita di 1590 jika hit, potensi loss di angka 5,64%. Jadi potensi atau reserve ratio yang kita dapatkan masih menarik di saham BNGA. Oke, jadi kalian boleh perhatikan BNGA dan bisa di entry di minggu depan. Lanjut ke saham yang sedikit lagi ya di BNGA. Kalian bisa langsung entry karena sudah ada candle rejection ya di area demand-nya, candle bullish di area demand. Jadi kalian gak usah menunggu candle rejection lagi karena sudah ada atau sudah terbentuk di hari Jumat kemarin. Jadi kalian bisa langsung entry di minggu depan, tapi ingat saham seperti ini lambat dan pergerakannya tidak langsung terbang. Bisa sampai arah atau bahkan 10%. Rata-rata pergerakannya di bawah dari 5%. Jadi yang ingin entry di saham BNGA, disclaimer dulu kalau saham ini tergolong lambat atau siput. Yang tidak sabaran, jangan entry di saham ini, tapi yang mau bersabar dan mau masuk saham low risk, boleh entry di saham ini. Lanjut ke saham yang kedua ada MEDC atau Medco. Untuk Medco di sini sebelum saya buatkan ya. Oh iya, belum saya buatkan. Oke, gak apa-apa. Sini akan kita mapping dulu ya. Kita mapping untuk Medco. Sini saya hapus dulu. Ini trading plan sebelumnya. Kita sempat beli di area bawah. Dan sudah profit waktu itu. Pada saat awal breakout-nya. Dari sini Medco masih rally ya. Masih rally. Ada potensi dia akan lanjut bergerak naik. Karena di sini dia breakout trend line. Dan sebenarnya di sini sudah ada jarum ya. Jadi sebelum rally ada potensi Medco akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Oke, seperti ini saya buatkan. Jadi ada potensi dia akan koreksi dulu ke area support ralanya. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Oke. Secara broksum Medco masih bagus. Nah, seperti ini ya. Diakumulasi oleh bandar dan juga asing. 1 minggu terakhir harusnya akum. Seperti ini AK dan yang lainnya akum. Jadi dengan ini MEDC sangat potensi lanjut bergerak naik. Tapi view saya karena ada candle rejection-nya di sini setelah mencapai 1590 atau area di sini ya. Area supply-nya di sini, jadi ada potensi dia akan koreksi dulu, cari pijakan. Setelah itu akan lanjut bergerak naik. Nah, di sini juga saya kasih info ya. Potensi stop loss-nya atau potensi loss-nya lebih jauh di angka 9%, dan potensi profit juga sama di angka 9%-an juga ya. Kita lihat jelasnya, potensi profit 9,34%, potensi loss juga sama 9,34% dengan average pembelian di 14.45. Jadi yang tidak mau menerima risiko sebesar 9%, jangan entry di saham ini, lebih baik cari saham yang lainnya, seperti BNG yang tadi ya, potensi loss hanya di angka 6%. Oke? Karena pergerakan Medco juga cenderung volatil ya, di atas pergerakannya bisa di atas 5%-an. Jadi ya kita buatkan stop loss-nya juga di angka 9% supaya lebih aman, terhindar dari false break ataupun nanti menghindari adanya jarum-jarum di bawah. Untuk TP kedua, taking profit yang kedua, sini ya saya lupa ya membuat mappingannya, jadi sekalian saja di sini. TP kedua di sini. Jadi jika videonya cukup lama ya wajar ya karena saya baru mapping di sekarang. TP kedua di 1645, jika hit potensi profit kita di angka 13,84%. Jadi sangat menarik trading plan pada Medco dan kalian boleh cicil secara perlahan di saham ini. Jika punya nafas panjang atau modal yang banyak, kalian cicil saja. Jika dia turun, cicil lagi ke bawah, cicil. Karena secara teknikalnya sangat bagus, apalagi secara broksumnya yang tadi sangat berpotensi bergerak naik. Oke, jadi untuk MEDC sangat potensi bergerak naik karena dia ada akum dan juga teknikal break dari resisten ralanya. Di sini kan saya buatkan area pembelian kita. Kalian cicil saja di area ini. Area pembeliannya saya buatkan di bawah ya. Sini karena masih ada potensi dia akan koreksi. 1410 sampai ke sini ya. 1495 kalian cicil di sini.
TP1-nya di 1580, stop loss, dan juga usahakan average kalian mendekati di angka 1445 ya. TP2 dulu. TP2 di sini ya. TP2 1645, stop loss di 1310. Oke. Jadi untuk MACD sangat menarik secara teknikal, tapi di sini saya buatkan stop loss-nya jauh karena seperti yang tadi ada potensi dia akan membuat jarum ya di bawah seperti ini ya. Cukup banyak jarum. Di sini ada jarum, setelah itu naik lagi, di sini juga ada jarum, sini juga, jadi cukup rawan kita terkena stop loss ya. Jadi kita buatkan lebih jauh supaya lebih aman dan terhindar dari stop loss. Oke, jadi untuk MACD seperti ini, kalian boleh cicil entry di area pembelian kita di angka 1410 sampai 1495. Secara teknikal sangat potensi, jadi sangat menarik untuk di entry di minggu depan atau bahkan bisa berjalan sampai 2 minggu ke depan. Lanjut ke saham yang ketiga ada PGO. Sepertinya PGO juga belum saya buatkan ya mappingannya. Ya belum ya, sama. Ini untuk PGO berada di area support. Sini ya. Support di angka 1290 sampai 1345. Dan juga setelah mencapai support ini ada rejection. Jadi dengan ini ada potensi PGO akan lanjut bergerak naik atau mulai bergerak naik. Secara Broxum, dari secara teknikal bagus ya. Secara Broxum mulai ada akum kembali di 1 minggu terakhir. Jadi sebenarnya cukup bagus. Sini foreign juga sudah mulai masuk ya. Jadi secara Broxum menarik untuk PGO dan juga secara teknikal seperti yang tadi ada pergerakan rejection setelah mencapai support di angka 1290 sampai 1345. Sini juga sebenarnya jika kita buatkan line chart-nya apakah dia breakout? Ya, di sini breakout ya. Breakout resistance range-nya. Jadi dengan ini PGO sangat potensi lanjut bergerak naik. Di sini saya buatkan average pembelian di angka 1365. Average-nya di situ. TP1 di angka 1450. Lalu TP kedua di sini 1490. Dan stop loss di 1280 di bawah dari supportnya ya. Jadi untuk PGO kita gunakan stop loss yang ketat ya di angka 6%, 6,23%, dan TP1 di angka 6,23% juga. Jadi 1:1 untuk risk ratio pada PGO. Jika target kedua tercapai di 1490, potensi profit kita di angka 9,16%. Jadi sebenarnya sangat menarik ya trading plan pada PGO, jadi kalian bisa pertimbangkan untuk entry juga di saham ini. Oke. Dari secara Broxum sudah kita cek ya, memang ada akumulasi di 1 minggu terakhir. Coba lebih jauh ya, 2 minggu terakhir masih akum. 3 minggu terakhir apakah masih akum? Masih akum juga ya dari PD. 1 bulan terakhir ternyata yang akum itu YP dengan average di 1392 dan masih mendekati harga sekarang ya. Jadi untuk PGO masih sangat menarik untuk minggu depan. Sini akan saya buatkan area pembeliannya dari 1340 cicil di sini sampai ke 1390 ya. Atau 1395 boleh. TP1 1450, TP2 1490, stop loss di 1280 ya. Jadi untuk PGO masih ada potensi dia akan koreksi dulu ke area support, setelah itu akan bergerak naik kembali ke area target kita. Intinya selama di atas support 1290, maka pergerakan dari PGO akan cenderung bergerak naik. Tadi kita ulas lagi ya Medco. Oke, tadi sudah saya buatkannya panahnya ya. Ada potensi dia akan turun dulu, lalu lanjut bergerak naik. Untuk BNG juga tadi sudah, PGO juga sudah ya. Dan untuk PGO seperti ini, masih ada potensi akan koreksi ya. Masih ada potensi dia akan koreksi ke area support. Sekitaran support 1345. Setelah mencapai support ini, harusnya PGO akan cenderung bergerak naik karena sudah mulai ada akum. Dan juga ini merupakan area support kuatnya. Jadi perhatikan saja
dua area support di angka 12.90 dan juga 13.45 di saham PGO ini. Kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa yang merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Bagi kalian yang ingin dipandu lebih lanjut dan ingin lebih intensif berdiskusi dengan saya, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Sekian dari saya, terima kasih.